Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, kabar video, dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, saat ini tim Upi Show berada di Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Dan di samping kanan saya kita sudah bersama dengan John Rende Manguntan yang kerap dipanggil JRM. Selamat sore Pak JRM. Sore. Terima kasih sudah luangkan waktu bersama tim Upi Show. Ya, saya juga terima kasih atas kunjungannya dan sempat kita ngobrol-ngobrol ini. Ya, dan tempatnya luar biasa pemirsa Upi Show. Jadi kalau ke Toraja kita boleh singgah di sini. Oh, sangat boleh Bang. Pak JRM, jadi ya. pemirsa Upi Show, Pak JRM ini adalah tokoh Sulawesi Selatan yang berasal dari Tanah Toraja. Dan saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi D ya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pak JRM adalah orang yang cukup terkenal sebenarnya di Toraja, dan pada kesempatan ini kita akan menggali siapa sebenarnya JRM. Pak JRM, kenapa dipanggil JRM? Oh ya, JRM ini sendiri adalah satu singkatan dari nama saya John Rende Manguntan, tetapi dalam hal pergumulan saya dalam berjuang dalam politik itu sendiri, saya selalu indikasikan bahwa JRM itu jangan ragu untuk memilihnya dia. Oh, jangan ragu untuk memilih dia. Dan setelah saya duduk sebagai anggota DPR, saya ganti slogan ini, bilang jangan ragu menagih dia. Oh, iya. Oke, jadi pemirsa waktu maju sebagai caleg itu jangan ragu memilih JRM. Nah, setelah duduk sebagai anggota DPR, jangan ragu menagih ya. Gitu. Nah, sebagai Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu kan bukan jabatan yang gampang sebenarnya. Dan saya mendengar ini jabatan untuk kali pertama ya Putra Toraja. Benar Bang. Itu gimana ceritanya? Saya hanya katakan bahwa ini adalah suatu mujizat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Dan kebetulan kami dari fraksi Golkar duduk 13 anggota DPR dari fraksi Golkar dari 11 dapil itu sendiri, dan memang saya agak optimis pada saat kami sudah duduk dan terpilih sebagai anggota DPR. Saya melihat daripada teman-teman atau saudara-saudara saya dari fraksi Golkar, banyak senior-senior saya yang terpilih pada saat itu sendiri, dan sudah begitu banyak pengalaman. Hanya yang dari satu sisi yang saya melihat peluang bahwa di Komisi D ini sendiri adalah membidangi infrastruktur dan pembangunan. Sedangkan dari 13 anggota DPR dari fraksi Golkar ini sendiri, kami kebetulan diberikan suatu kepercayaan atau peluang untuk sebagai ketua DPR, satu ketua komisi, 2 wakil ketua komisi. Nah, di Komisi D ini sendiri adalah membidangi infrastruktur dan pembangunan itu sendiri. Kebetulan saya punya background pengalaman saya, mulai dari pendidikan, saya adalah berlatar belakang dari teknik. Nah, yang kedua, di pengalaman saya kurang lebih 30 tahun ini sendiri, saya 10 tahun lebih saya sebagai konsultan perencana dan manajemen pembangunan, dan 10 tahun lebih ini saya punya pengalaman sebagai kontraktor di Papua. Dan dari 30 tahun ini kebanyakan di Papua Bang. Oh iya, jadi itu yang kemudian teman-teman kolega-koleganya di DPRD memilih, Pak JRM aja yang jadi Ketua Komisi D jadinya. Ya, itu sebagian daripada kita bisa mengaminkan, tetapi saya yakin bahwa Pak Nurdin Halid pada saat itu melihat secara objektif daripada orang-orang yang akan ditempatkan di masing-masing komisi itu sendiri. Ya. Dan akhirnya Pak JRM kemudian menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi D. Pertama, pemirsa Upi Show, Putra Toraja yang menduduki jabatan Ketua Komisi. Nah, tentu dalam posisi itu, Pak JRM kan tidak langsung menjadi seorang tokoh. Tentu ada cerita-cerita yang kemudian bisa menjadi inspirasi dari anak-anak muda kita, terutamanya anak-anak milenial. Nah, salah satu hal yang saya ingat bahwa Pak JRM ini pemirsa Upi Show adalah anak tukang sayur yang kemudian menduduki jabatan sebagai politisi. Iya benar Bang. Ya. Jadi
Kalau saya menoleh ke belakang, Bang, saya memang hidup penuh dengan keprihatinan dan kesederhanaan. Ya. Karena saya lahir di Makassar 17 November 1968 dan kami masih sangat kecil, kami sudah tinggalkan seorang ayah. Sehingga kami hanya dibesarkan oleh seorang ibu, sehingga single parents. Dan pada saat itu sendiri, ibu saya mengambil suatu kesimpulan bahwa kira-kira apa yang akan saya gunakan, cara apa yang akan saya gunakan untuk menghidupi dan menyekolahkan anak saya ke depan. Pak Jeremy itu berapa saudara, Pak? 2 bersaudara. Oh, 2. Pak Jeremy. Saya yang bungsu. Oh, bungsu. Iya. Ya, oke. Nah, pada saat itu sendiri, ya mama saya terpaksa menjual sayur karena mama saya hanya katakan bahwa saya lebih baik menjual sayur daripada saya pergi mencuri untuk membesarkan anak saya. Walaupun memang keluarga-keluarga kami ya cukup banyak yang terpandang, tapi mama saya punya prinsip bahwa sepanjang kita masih mampu berjuang, jangan kita ada ketergantungan dengan keluarga. Jadi, itu usia berapa almarhum Bapak meninggal? Saya baru berapa bulan, Bang. Oh, baru berapa bulan, Iya, ya? Bang. Jadi tidak sempat melihat langsung bapaknya, Iya. kan? Oke. Jadi artinya Pak Jeremy ini dididik dan dibesarkan oleh ibunya. Iya. Ibunya oleh Pak Jeremy itu seperti apa nilai-nilai hidup yang seperti yang tadi bahwa lebih bagus dia bekerja ulet daripada bekerja lain dan kemudian untuk membesarkan anaknya. Yang saya menggarisbawahi dari seorang ibu saya almarhum Deborah Mengontan adalah orang yang tidak pernah cepat menyerah dalam hal berjuang untuk hidupnya. Dan ada satu prinsip yang dipegang oleh ibu saya adalah pendidikan itu adalah utama dalam mengejar suatu karir. Yang kedua adalah kepercayaan daripada orang jangan kita sia-siakan. Yang ketiga adalah kerja keras. Dan jangan coba-coba kita menikmati hasil keringat orang lain, tapi jadilah kita sebagai saluran berkat bagi setiap orang. Itu adalah prinsip daripada mama saya yang saya tanamkan sampai sekarang ini sendiri. Sampai sekarang yang kemudian menjadi dasar Pak Jeremy kemudian bisa berkiprah hingga sejauh ini. Iya, benar, Pak. Nah, mungkin Pak Jeremy, mungkin pemirsa Opiso ingin tahu siapa sih Pak Jeremy itu? Lahir di Makassar, kemudian sekolah di mana, Pak? Jadi saya lahir, ya saya cukup agak bandel sedikit dulu, Bang, dari SD sampai SMA. Saya SD itu 2 kali pindah, SD di Makassar sampai kelas 5 SD. Setelah itu saya pindah ke Toraja karena sebentar-sebentar berkali di sekolah. Dan SMP, saya tamat SD sini, saya SMP di sini lagi 1 tahun di SMP Getengan. Saya sudah bosan karena saya harus jalan kaki dari rumah saya ini ke sekolah itu 7 kilo setiap hari. Jadi 14 kilo setiap hari harus saya jalan kaki pulang, Bang. Sehingga saya betul-betul merasa bahwa penderitaan ini cukup panik. Saya kembali ke Makassar untuk lanjutkan lagi SMP di sana. Dan saya tamat SMP di Makassar, SMA saya di Makassar lagi karena memang saya katakan sudah nakal. Jadi saya nakal di sana. Saya kelas 1 SMA, saya lari ke Papua, Bang, tanpa sepengetahuan orang tua saya pada saat itu. Dan sampai di Papua saya tidak bawa surat pindah, terpaksa saya nganggur lagi. Dan di tahun berikutnya baru saya lanjutkan lagi SMA. Tapi saya percaya, Bang, bahwa sepanjang saya sekolah dari SD sampai SMP, SMA, sampai kuliah, saya tidak pernah juga bahwa saya yang terbodoh dalam kelas, karena saya selalu punya pedoman bahwa saya sangat malu kalau umpamanya saya yang terbelakang, tapi saya usahakan masuk 10 besar di setiap kelas. Jadi meskipun bandel, pintar. Ya. Dan kemudian Pak Jeremy kemudian setelah habis kuliah, kemudian masuk di dunia politik atau gimana? Ceritanya itu gimana masuk di dunia politik? Jadi begini, Bang. Pertama setelah saya tamat kuliah di Universitas 45, jurusan Teknik Planologi, saya langsung berpikir bahwa bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk membahagiakan mama saya. Karena hidup ini hanya 3 tujuan, Bang. Pertama adalah bagaimana kita membahagiakan orang tua untuk membalas jasa orang tua. Yang kedua adalah bagaimana kita meletakkan landasan daripada anak kita ke depan untuk sebagai penerus generasi kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai saluran berkat bagi setiap orang. Nah, alhamdulillah, Bang, saya sampai di Papua kembali. Saya masuk dalam satu perusahaan yang cukup besar di Papua, yang perusahaan nasional.
dan saya di situ memulai mengembangkan karir saya sampai tahun 2000, dan tidak pernah ada sejarahnya dalam satu perusahaan itu sendiri bisa sampai 5 kali kenaikan gajinya dalam 1 tahun pada saat itu sendiri. Karena saya memperlihatkan, saya tidak pernah katakan bilang berapa gaji saya, tapi saya selalu katakan bahwa lihatlah kemampuan saya dan loyalitas saya dulu baru bisa dinilai. Wah, jadi itu berarti setelah kuliah dan bekerja itu lebih banyak di Papua. Iya. Lebih banyak di Papua Iya. jadinya. Dan kemudian memutuskan untuk kembali ke Toraja itu gimana ceritanya? Jadi begini Bang, setelah saya melihat bahwa Toraja ini adalah mempunyai suatu magnet yang cukup luar biasa, yang membutuhkan satu ketulusan hati untuk membangun dan memperjuangkan ini Toraja sebagai daerah tujuan untuk mensejahterakan daripada masyarakat yang ada di Toraja itu sendiri. Dan ini adalah suatu modal daripada bukan hanya Toraja, tetapi Sulawesi Selatan dan secara nasional, bahwa Toraja ini adalah suatu daerah destinasi wisata yang sangat religius, yang mempunyai sejarah yang luar biasa, dan juga mempunyai suatu budaya yang sangat diakui oleh dunia. Jadi pulang kampung, membangun kampung halaman. Kan Papua, kalau di Papua kan semua sudah didapat ya? Ya, artinya gini Bang, harta ini kita tidak akan membawa mati Bang. Ya. Tetapi yang kita membawa nama harum keluarga itu sendiri adalah nama baik yang kita perbuat. Sehingga saya mempunyai cita-cita Bang, bahwa sepanjang saya masih sehat ini sendiri, bagaimana saya bisa memperjuangkan kampung halaman saya ini sendiri supaya bisa sebagai daerah tujuan, sehingga masyarakatnya di sini bisa menikmati namanya kesejahteraannya, dan juga bagaimana masyarakat Toraja ini sendiri menikmati namanya kemerdekaan yang sesungguhnya di sila kelima, khususnya di sila kelima. Luar biasa. Jadi pemirsa Upiso, Pak JRM kembali ke Toraja, membangun daerahnya, meninggalkan kemewahan yang dia peroleh selama ini di Papua. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Upi Asmaradana, masih bersama Pak JRM. Nah, Pak JRM ini tadi bercerita soal cita-citanya membangun Toraja. Pak JRM, selama duduk sebagai anggota DPRD di Sulawesi Selatan, membangun Toraja, apa yang menurut Pak JRM yang penting diperbaiki untuk Toraja? Toraja ini mempunyai suatu keunikan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh daerah lain maupun negara lain. Karena Toraja itu dikenal karena sejarahnya dan budayanya dan alamnya dan juga iklimnya yang sangat. Dan dari empat kekuatan ini sendiri harus dibuatkan satu grand design. Nah, Toraja ini sendiri adalah suku tertua di Sulawesi Selatan yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, bagaimana suku tertua yang ada di Toraja ini sendiri, dia sebagai orang tua daripada Sulawesi Selatan ini yang bisa mempersatukan daripada suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga kesejukan di Sulawesi Selatan itu kita bisa pertahankan. Nah, Toraja ini sendiri harus menangkap peluang daripada Kalimantan Timur sebagai daerah ditetapkannya sebagai ibu kota negara baru. Dan Toraja juga ini sudah diberikan peluang kepada dari Presiden Republik Indonesia bahwa ada kawasan strategis pengembangan pariwisata untuk Sulawesi Selatan. Dan Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah memberikan peluang kepada Toraja bahwa Toraja ini sebagai kawasan strategis pengembangan pariwisata tingkat provinsi. Nah, inilah yang harus di grand design sehingga ke depan ini kedua bupati Tanah Toraja dan Toraja Utara
bagaimana mereka duduk bersama-sama untuk memikirkan Toraja ini sendiri dan apa yang akan jadi skala prioritas dalam hal pengembangan pariwisata. Sehingga perencanaan itu secara keseluruhan daripada Toraja ini jangan kita egosentris mana tanah Torajanya dan mana Toraja utaranya. Ini yang harus kita lihat. Dan di sini harus kedua bupati ini sendiri mendorong kepada provinsi untuk bagaimana provinsi ambil bagian dalam hal memanage daripada Toraja ini sendiri secara keseluruhannya. Ini yang perlu kita perjuangkan. Jadi ya tugasnya Pak Jerem lah sebagai Ketua Komisi D DPRD Sumsel ya untuk menyatukan dua bupati ini. Dan itu akan menjadi tantangan karena sebenarnya Toraja adalah bukan hanya milik Sulawesi Selatan sebenarnya. Dia milik Indonesia karena sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang JRM di dalam mendukung ide itu? Nah, pertama-tama adalah kita membuatkan suatu konsep yang benar dulu bahwa Toraja ini bagaimana konsep pembangunan yang benar ditinjau daripada budayanya dan sejarahnya dan budayanya dan juga adatnya dan dikuatkan dengan alam dan iklim yang ada di sini sehingga itulah yang kita buat satu namanya perencanaan tata ruang kawasan pariwisata di Toraja itu sendiri. Nah, kawasan pariwisata di Toraja itu sendiri harus ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Nah, infrastruktur yang memadai sekarang ini sendiri Bang adalah Bandara Buntukunyi ini yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Tetapi kalau umpamanya pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara itu sendiri tidak mampu untuk mengidentifikasi daripada potensi-potensi yang bisa dikembangkan sebagai daerah pariwisata, saya kira Bandara Buntukunyi itu sendiri tidak akan berfungsi secara maksimal. Tidak akan maksimal. Nah, yang kedua Bang, bagaimana kita membangun infrastruktur yang memadai ke daerah-daerah objek wisata dan bagaimana kita memancing daripada pertumbuhan ekonomi yang ikut partisipasi daripada masyarakat Toraja perantau dan juga para investor-investor. Nah, karena masyarakat Toraja perantau ini Bang, ada sekitar 3 juta lebih orang Toraja yang ada di perantauan dan mereka sudah cukup banyak yang sangat berhasil. Dan kelebihan daripada masyarakat perantau ini Bang adalah ada tingkat keegoan dalam hal bagaimana memikirkan Toraja. Tetapi pemerintah belum memberikan ruang, pemerintah ke daerah ini belum memberikan ruang. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh perantau. Nah, sehingga ke depan yang kita harapkan ini bagaimana kedua bupati setelah pemilihan bupati ke tanggal 9 Desember ini sendiri mereka duduk bersama-sama memikirkan ini Toraja mau diapakan, setelah itu memberikan ruang kepada pihak diaspora Toraja ini sendiri untuk diberikan ruang untuk ambil bagian dalam proses pembangunan itu sendiri. Dan itu akan menjadi tugas beratnya Pak JRM untuk meyakinkan bukan hanya di internal Toraja sendiri tapi juga di luar. Memang ini sangat tidak semudah membalikkan telapak tangan Bang. Tetapi sepanjang kita mempunyai satu niat yang tulus, yang tidak mempunyai satu embel-embel yang lain, saya yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan satu jalan yang terbaik untuk kita. Nah, sekarang dengan harapan yang begitu besar terhadap Toraja, terhadap kampung halaman Pak Jerem sendiri, apa cita-cita, apa istilahnya itu ya, semacam harapan terbesar buat Toraja itu sendiri? Yang saya mau katakan bahwa Toraja ini adalah surganya Sulawesi Selatan. Surganya Sulawesi Selatan. Dan surganya Indonesia. Karena Toraja ini mempunyai suatu keunikan yang luar biasa yang mungkin perlu ada sentuhan-sentuhan dan juga perlu ada pembinaan-pembinaan kepada kelompok-kelompok milenial ini sendiri. Bagaimana supaya milenial itu diberikan ruang dan peluang yang cukup besar untuk ambil bagian dalam menunjang kepariwisataan di Toraja ini. Dan ini akan menjadi tanggung jawab Pak JRM. Nah, kita kembali ke JRM sendiri. Ini kan tugasnya tidak kecil. Menjadikan Toraja sebagai daerah destinasi unggulan. Yang ingin saya tanyakan, apa nilai-nilai hidup seorang JRM sebenarnya? Saya hanya katakan begini Bang, karena saya mengalami penderitaan dan kehidupan yang sangat terbatas pada masa-masa kecil saya berusaha bagaimana supaya orang-orang yang di Toraja itu tidak seperti JRM dulu waktu masih kecil. Itu yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita bisa ini kan adalah membuka lapangan pekerjaan yang semaksimal mungkin di Toraja. Karena Toraja ini mempunyai suatu peluang. Tetapi kita membutuhkan seorang visioner yang betul-betul mempunyai hati untuk membangun Toraja. Jadi pemirsa Opiso,
inilah putra Toraja yang sangat peduli dengan Toraja rupanya. Dan ini menjadi mimpi seorang JRM, Ya. menjadikan masyarakat Toraja berdaya dan bermanfaat. Nah, pesan terakhir Pak JRM sendiri untuk masyarakat Toraja. Yang saya hanya katakan begini, yang pertama-tama adalah kita melihat daripada pemerintahnya dulu. Adalah mari pemerintah itu kita meninggalkan keegoan kita. Yang kita berpikir ke depan ini sendiri adalah bagaimana kita membangun Toraja ini untuk persiapan anak cucu kita ke depan. Dan yang kedua, bagaimana masyarakat Toraja itu sendiri mendukung daripada program daripada pemerintah itu sendiri. Nah, tetapi pemerintah bisa didukung apabila pemerintah memberdayakan masyarakat Toraja itu sendiri. Jangan hanya jadikan objek, tapi harus diberikan subjek. Sehingga masyarakat Toraja itu akan merasa jadi tuan di negerinya sendiri akibat karena mereka sebagai subjek. Dan itu salah satunya karena JRM. Ya. Makasih banyak Pak JRM Ya, atas makasih waktunya. Ya. Dan pemirsa Opiso, diskusi kita nanti kita akan lanjutkan di tempat lain. Ya. Karena idenya tidak cukup ini kalau hanya 30 menit. Dan satu quote yang menarik bahwa JRM sangat peduli sama Toraja. Dan quote menarik bahwa kalau Toraja ingin maju, mereka harus dari orang Toraja itu sendiri. Ya. Dari Makale, di kampung halaman Pak JRM, Opiso mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.